tentunya akan diberikan kepada peringkat nilai total yang kedua ya, setelah semua ini lulus passing grade. Nah, kalau misalkan kita lihat ini kan di bawahnya 652, ini kan yang terendah di bawahnya itu kan 644 kan. Bagi teman-teman yang memiliki afirmasi sertifikat pendidik, tentunya harapan besar kita akan bisa lulus seleksi P3K Guru tahun 2023. Dikarenakan kita akan mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik yaitu 100% kelulusan untuk kompetensi teknisnya. Namun bagaimana jadinya kalau misalkan dalam peta persaingan kita yang mana di sini ada sisa formasi 4, kemudian seluruh peserta yang terdiri dari 7 ini memiliki afirmasi sertifikat pendidik semuanya. Kira-kira seperti apakah peta persaingan pemilik afirmasi sertifikat pendidik? Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru perhitungan nilai untuk kelulusan pemilik afirmasi sertifikat pendidik dan juga penyebab utama pemilik afirmasi sertifikat pendidik ini tidak lulus seleksi P3K Guru 2023. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang telah dilakukan pembahasan oleh Direktorat PPG dari Bapak Andika Ganendra ya, bahwasanya di sini memang terdapat kemungkinan, yaitu ada kemungkinan tidak lulus seleksi ASN P3K bagi pemilik afirmasi Serdik 100%. Dikarenakan adanya persaingan sesama pemilik afirmasi sertifikat pendidik. Artinya di sini kemungkinan teman-teman yang menyebabkan pemilik afirmasi Serdik ini adalah tidak bisa lulus itu ketika teman-teman berhadapan dengan teman-teman lain yang sesama memiliki afirmasi sertifikat pendidik. Seperti yang ada pada diktum ke-33 atau putusan ke-33 untuk mekanisme seleksi P3K Guru 2023, bahwa pelamar pada kebutuhan umum itu kan dinyatakan lulus jika memenuhi nilai ambang batas dan juga berperingkat terbaik. Nah, pada lowongan jabatan yang dilamar. Jadi teman-teman untuk pelamar kebutuhan umum itu bisa lulus itu jika memenuhi passing grade atau ambang batas. Dan passing grade itu terdiri dari beberapa passing grade ya. Ada passing grade teknis, kemudian passing grade manajerial sosial kultural, kemudian ada passing grade seleksi wawancara. Makanya dari ketiganya itu harus lulus passing grade semua. Nah, kemudian juga berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar. Kemudian untuk putusan yang ke-33 itulah pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemdikbudristek, yang mana untuk terdaftarnya ini terdaftar di Dirjen PPG dan juga sudah kita lakukan validasi ya ketika melakukan pendaftaran di tahap kedua ketika masuk di mekanisme jenis seleksi. Maka ketika kita punya Serdik dan sudah tervalidasi, maka berikutnya di sini kita akan mendapatkan afirmasi 100%, artinya untuk kompetensi teknis ini kita akan langsung mendapatkan nilai yang paling tinggi yaitu afirmasi 100%. Nah, selanjutnya di sini kita harus memahami juga terkait tentang komponen yang perlu diperhatikan ya atau berurutan apabila teman-teman sesama memiliki afirmasi sertifikat pendidik. Artinya dari kompetensi teknis ini adalah mendapatkan nilai sama yaitu 450 semua kan. Nah, di sini jika memiliki nilai total yang sama, maka nanti untuk penentuan kelulusan perankingannya itu diambilkan dari nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Nah, kalau teknis ini kan sama semua kan kalau memilih afirmasi Serdik karena sama-sama mendapatkan nilai maksimal yaitu 450. Nah, selanjutnya kalau misalkan sama, ini diambilkan dari yang memiliki nilai kompetensi manajerial yang lebih tinggi. Kalau misalkan masih sama, diambilkan nilai kompetensi sosial kultural yang lebih tinggi. Kemudian kalau masih sama juga diambil dari nilai wawancara yang paling tinggi. Kalau masih sama juga diambilkan dari yaitu usia yang paling tinggi teman. Nah, kalau misalkan usia ini tentunya nggak akan sama kan antara satu orang dengan orang yang lainnya, kecuali kalau misalkan peserta itu adalah peserta yang kembar ya, lahirnya itu dalam hari yang sama, tanggal yang sama, bulan sama, tahun sama. Namun tentunya juga akan ada selisih jam ya teman-teman. Nah, kira-kira untuk simulasi contohnya itu kira-kira seperti apa untuk yang pelamar umum dari pemilik Serdik ini.
Untuk pelamar umum terkait tentang nilai ambang batas, memang di sini dijelaskan pada diktum yang ke-28, yaitu nilai ambang batas seleksi kompetensi dan juga wawancara itu nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta pada penetapan kebutuhan umum. Nah, selanjutnya untuk nilai ambang batas itu terdiri dari ambang batas teknis, kemudian ambang batas kumulatif dari kompetensi manajerial dan juga sosial kultural, kemudian nilai ambang batas wawancara. Untuk teknis ini adalah nilai ambang batasnya seperti yang di sini, tentunya untuk mapel satu dengan yang lain itu berbeda ya. Misalkan kompetensi teknis ambang batas untuk yang agama ini misalkan 180, kemudian PJOK 170, bahasa Inggris 185, kemudian ada guru kelas ini ada juga 180, kemudian untuk mapel satu dengan yang lain ini kemungkinan berbeda ya untuk nilai ambang batas. Inilah merupakan nilai minimal yang harus kita penuhi untuk yang teknis. Kemudian nilai ambang batas untuk manajerial sosial kultural itu adalah 117, dan juga wawancara itu minimal mendapatkan 24 ya teman. Nah, kemudian untuk yang khusus ini lulusnya itu nggak perlu passing grade ya, hanya perlu peringkat terbaik saja pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Nah, di sini adalah untuk passing grade-nya. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang di sini nanti memiliki afirmasi cerdik itu akan langsung mendapatkan nilai maksimal ya di bagian teknis ini. Artinya berapapun nilai yang kita dapatkan, entah itu persis dengan passing grade, misalkan di sini adalah PJOK saya dapat nilai 170, maka otomatis nanti akan berubah menjadi 450 dikarenakan saya memiliki cerdik misalkan. Bahkan teman-teman pelamar umum yang nilainya di bawah passing grade pun misalkan hanya ada 100 misalkan, maka nanti nilai akhir itu akan langsung menjadi 450 ya teman. Nah, seperti itu. Kemudian coba di sini kita mencoba untuk membuat sebuah simulasi ya. Misalkan saja di sini ada formasi jabatan ahli pertama guru kelas. Ini adalah sisa formasi dari penempatan P1, P2, P3. Ini sisa formasinya masih ada 4. Nah, tentunya di sini 4 ini yang akan diperebutkan oleh teman-teman sesama pelamar umum ya. Nah, katakanlah untuk ahli pertama guru kelas ini pendaftarnya seluruhnya ini memiliki sertifikat pendidik semua. Yang pertama, Bu Luna itu di sini dia itu guru honorer swasta yaitu P4. Dia di sini nilai murninya 376, kemudian dia memiliki afirmasi sertifikat pendidik. Makanya di sini afirmasi langsung A, kemudian di sini afirmasi ini mendapatkan 450. Nah, tentunya dari seluruh kategori pelamar ini adalah baik itu Bu Luna, Bu Maya, Bu Andin, Bu Ayu, Pak Anang, Pak Joni dan juga Pak Wendy, dikarenakan sama-sama memiliki afirmasi A semua, maka di sini mereka ini sama-sama mendapatkan nilai afirmasi 450. Sehingga yang dipakai itu adalah nilai yang diafirmasi ya. Nilai murni inilah tidak dipakai karena punya afirmasi, maka nilai afirmasi lah yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk penentu kelulusan. Dan selanjutnya dengan demikian, meskipun dari peserta nomor 1 sampai dengan nomor 7 ini semuanya mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik yaitu 100% untuk kompetensi teknis, 100% di sini adalah yaitu nilai maksimal tuh 450 ya. Jadi yang dipakai di sini bukan berarti 450 ditambahkan ini itu nanti akan melebih ya, karena untuk nilai maksimal itu adalah 670 teman. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya untuk penentu kelulusannya seperti apa? Dikarenakan sisa formasi ini hanya ada 4 yang diperebutkan, maka di sini jika ada 7 peserta maka akan di-ranking, yaitu diurutkan mulai dari yang memperoleh nilai yang tertinggi. Namun seperti yang tadi kita bahas di depan, bahwa untuk syarat utama teman-teman pelamar umum itu bisa lulus passing grade, bisa lulus setelah harus memenuhi nilai batas ya, atau lulus passing grade. Nah, kalau misalkan di sini nomor 1 sampai dengan nomor 7 ini adakah yang tidak lulus passing grade? Nah, di sini adalah lulus passing grade, kemudian manajerial oke. Nah, ini teman, yaitu untuk passing grade di wawancara. Wawancara itu kan passing grade-nya terdapat berapa? 24 kan? Nah, 24 untuk wawancara. Nah, di sini nilainya cuma 20 ya dari Pak Joni ini. Sehingga Pak Joni ini adalah tidak lulus, tidak bisa lulus. Nah, kalau misalkan kita ini peserta semuanya ini sudah lulus passing grade semua kan? Peserta lain nomor 1 sampai dengan nomor 7 selain Pak Joni ini lulus passing grade semua, maka syarat utama ini sudah kita penuhi yaitu lulus passing grade. Maka langkah berikutnya itu adalah untuk penentuan kelulusannya itu di ranking, diurutkan dari perolehan nilai yang paling tinggi teman-teman.
kalau misalkan kita lihat dari nilai total di sini, ini adalah yang paling tinggi itu siapa? Yang paling tinggi ini adalah dari Pak Anang ya. Nah, Pak Anang ini dia 450. Kemudian nilai totalnya ini 652. Nah, tidak ada kan yang mendapatkan nilai lebih tinggi dari Pak Anang, yaitu 652. Sebenarnya ada, yaitu dari Pak Joni. Pak Joni 664. Namun di sini untuk wawancara dia nggak lulus, maka dia itu tidak masuk perhitungan karena nggak lulus passing grade di wawancaranya. Berarti untuk peringkat pertama nomor 1 yang dapat formasi dari 4 ini adalah yaitu dari Pak Anang ya. Ini yang pertama. Nah, kemudian masih ada 3 formasi. Kira-kira akan diberikan kepada siapa? Yang tentunya akan diberikan kepada peringkat nilai total yang kedua ya, setelah semua ini lulus passing grade. Nah, kalau misalkan kita lihat ini kan di bawahnya 652. Ini kan yang terendah di bawahnya itu kan 644 kan. Nah, di sini ada yang mendapatkan nilai sama nih. Nilai totalnya adalah 644. Ini juga 644. Maka dasar penentu kelulusannya bagaimana? Sepertinya di sini nilai murninya adalah lebih tinggi dari yang Buluna ya, daripada Bumaya. Nah, di sini nanti kalau misalkan nilai akhirnya ini sama, maka akan dicari yaitu nilai teknis yang sama, nilai teknis yang lebih tinggi. Nah, karena nilai teknisnya ini juga sama, yaitu afirmasi cerdik semua, 450 semua, maka akan dicarikan nilai manajerial yang lebih tinggi. Ini juga sama, karena kalau sama, ini dicarikan nilai sosial kultural yang lebih tinggi. Ini juga sama kan? Nah, ternyata sama, maka dicari wawancara lebih tinggi. Karena wawancara sama, ya ini mentok. Mentoknya tuh gimana? Yaitu dicari usia yang lebih tinggi. Nah, di sini katakanlah untuk Buluna itu adalah usianya itu baru 28 tahun misalkan. Kemudian untuk Bumaya ini adalah 29 tahun. Nah, maka di sini untuk penentu kelulusan yang kedua ini adalah akan diberikan kepada usia yang lebih tinggi, yaitu Bumaya ya. Sehingga disinilah untuk yang peringkat 2 yang akan mendapatkan formasi. Nah, kemudian di sini untuk berikutnya itulah masih ada 2 formasi kan. Nah, 2 formasi diberikan ke siapa? Tentunya akan diberikan ke sini, yaitu ke Buluna ini ya, karena dia kalah peringkat di usia dan nilainya itu yang paling tinggi dari ketiga dari yang lain yang belum lulus ya. Nah, kemudian masih ada 1 formasi diberikan kepada siapa? Tentunya di sini kalau misalkan kita lihat ya, ini adalah nilai tertinggi setelah ini adalah yang mendapatkan nilai 646. Nah, berarti di sini adalah yang berikutnya itu yang lulus adalah ini, yaitu dari Pak Wendy ya, nilai akhir ini. Nah, itulah untuk peta persaingan dari sesama pemilik cerdik, kira-kira adalah seperti itu. Syarat utama kita harus lulus passing grade dari seluruh sub kompetensi. Yang berikutnya kita harus bisa masuk perankingan yang tertinggi ya untuk nanti penentuan kelulusan. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.